Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Profesor Dr. Akram SE MSI CMA selaku penguji eksternal yang pada saat ini telah bergabung di via Zoom. Yang kami banggakan Bapak Ibu hadirin sekalian. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Jumat 8 Desember 2023 sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovedus Nasrun Naida dengan NIM C203210007 dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una Program Studi Doktoral Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, Promovedus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Akram SE MSI CMA selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Patawa SE MSI selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Wahyu Ningsih selaku sekretaris. Yang saya hormati Bapak Dr. M. Iqbal ASE MSI AK selaku penguji anggota. Yang saya hormati Bapak Dr. Fikri Karim SE MACC AK selaku penguji anggota. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Adi Matulada Amir SE MSI AKCA selaku promotor. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammadin SE MSI AK selaku co-promotor. Yang saya hormati seluruh keluarga, kolega, dan tamu undangan yang sempat hadir pada promosi doktor pada hari ini, dan tentu saja yang berbahagia Saudara Promovedus Nasrun Naida yang pada hari ini akan mempertahankan disertasinya di depan tim penguji. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan maghfirah kesehatan sehingga ujian terbuka pada hari ini dan yang penuh berkah dapat terselenggara dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujian promosi doktor atas nama Saudara Nasrun Naida, program studi Doktor Ilmu Ekonomi yang mengangkat tema
penerapan sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh kompetensi sumber daya manusia, saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, saya persilahkan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Andi Matulada Amir, SE, MSc, AKCA untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik Promovendus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Atas nama tim promotor, izinkan saya membacakan pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus, mulai dari identitas diri sampai kelayakan disertasi untuk diujikan pada sidang ujian terbuka hari ini. Nama Promovendus Nasrul Naida, Sarjana Akuntansi, Magister Manajemen. NIM C203-21007. Tempat tanggal lahir Banggai 26 Maret 1979. Alamat Jalan Tanjung Keramat, Kelurahan Blondo Barat, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Unauna. Nama istri Sajra S.J. Sumaila, SPD. Bisa saya persilakan kemudian sejenak. Nah, ini tanggal lahir Una 06 Juni 1981. Anak Muhammad Rizky Naida. Ada Nanda Rizky? Oh, tidak ada. Kemudian Rizka Cahyani Naida dan Raisa Azhara Naida. Perempuan semua rupanya, Bu ya? Alhamdulillah. Nanti cari lagi-lagi ya Pak Nasrul. Yang keempat biasanya sudah laki-laki. Promovendus menyelesaikan pendidikan sekolah dasar tahun 1992 dan pendidikan SMP tahun 1995 di Kecamatan Luhut Timur, tempat kelahirannya di Kabupaten Banggai. Pada tahun 1998 menyelesaikan pendidikan SMK jurusan akuntansi di Luhut, ibu kota Kabupaten Banggai. Promovendus menyelesaikan program D3 akuntansi di Universitas Tadulako tahun 2002. Kemudian menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Akuntansi pada tahun 2014 dan S2 Magister Manajemen Keuangan pada tahun 2016 di Universitas Terbuka. Selanjutnya pendidikan S3 pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Prodi Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi angkatan tahun 2021, dan insya Allah akan melaksanakan ujian terbuka pada hari ini. Promovendus pernah menjadi staf accounting pada PT Antariska Karya Utama di Kabupaten Banggai pada tahun 2002 sampai tahun 2008. Kemudian Promovendus diangkat sebagai PNS pada tahun 2008 sebagai staf bidang akuntansi. Selanjutnya menduduki jabatan eselon 4 sebagai kepala sub bidang akuntansi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Eselon 3 sebagai kepala bidang akuntansi tahun 2021 sampai dengan saat ini. Selain menjabat sebagai pegawai BPKAD, Promovendus juga mengabdikan diri sebagai dosen praktisi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako dan dosen luar biasa pada PSDK Unpad Tojo Unauna.
serta sebagai tutor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Terbuka. Saudara Profedus telah memiliki beberapa karya ilmiah yang relevan dengan disertasi Profedus yang dipublikasikan pada jurnal internasional. Antara lain, Implementation of Sustainable Green Economy in Indonesia, kemudian improving the management of school operation assistance, dan the effect of implementation local government information system. Judul disertasi Profedus, pengaruh penerapan sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh kompetensi sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh penerapan sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh kompetensi sumber daya manusia. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan dan kontribusi pada pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una sebagai bahan evaluasi terhadap penerapan sistem informasi pemerintah daerah. Beberapa temuan dalam kajian disertasi Profedus, yang pertama adalah penerapan SIPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian penerapan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan kompetensi SDM memperkuat pengaruh positif hubungan antara SIPD dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan. Kebaruan, ada kebaruan paradigma. Penelitian sebelumnya belum ada yang menggabungkan antara SIPD dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan. Keterbaruan ini terdapat pada variabel SPIP IPD yang menggunakan agensi teori. Kebaruan model analisis, penelitian sebelumnya belum ada yang memuji pengaruh tidak langsung variabel kompetensi SDM sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat pengaruh antara IPD terhadap kualitas laporan keuangan. Setelah segala ketentuan persyaratan akademik dan tim promotor mencermati kembali secara seksama substansi dan isi disertasi, mulai dari landasan konseptual, metode penelitian, sampai pada pembahasan dan kebaruan yang menjadi temuan Profedus, maka tim promotor berkesimpulan bahwa disertasi ini layak untuk diujikan pada sidang ujian terbuka disertasi kali ini. Namun demikian, sekalipun isi disertasi ini dipandang layak oleh tim promotor untuk diujikan, kelulusan Profedus diserahkan sepenuhnya pada integritas dan otoritas akademik para penguji di dalam ujian disertasi terbuka ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Andi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya atas permintaan Saudara Profedus, maka pada hari ini Saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian pengaruh penerapan sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh kompetensi sumber daya manusia pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Tojo Una. Untuk itu, saya persilakan Ibu Sekretaris, Ibu Profesor Wahyuningsih, SG, MSc, PhD, untuk membacakan SK terkaitan dengan keabsahan ujian promosi doktor. Silakan. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Direktur
Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 5161-UN8.4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya menimbang, mengingat, memutuskan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini nama Nasrun Naida, NIM C20321007, program studi doktoral ilmu ekonomi, judul penelitian pengaruh penerapan sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh kompetensi sumber daya manusia survei pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Tim pelaksana Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP sebagai ketua. 2. Prof. Yuningsih sebagai sekretaris. 3. Profesor Dr. Akrab SC MSc CMA sebagai penguji eksternal. 4. Profesor Dr. Abdul Batawe SE MSc Akrab sebagai penguji internal. 5. Dr. M. Iqbal ASE MSc Akrab sebagai penguji anggota. 6. Dr. Fikri Karim SC M. Accounting AK sebagai penguji anggota. 7. Profesor Dr. Andi Matulada Amir SE MSc AKCE sebagai promotor dan Dr. Muhammad Bin SE MSc AK sebagai co-promotor. Ditetapkan di Palu pada tanggal 29 November 2023. Direktur ditandatangan dan dicatat Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineer. Demikian Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ayu. Selanjutnya saya persilakan Saudara Promovendus untuk memaparkan hasil penelitian disertasinya paling lama 10 menit. Dan saya mohon Saudara Promovendus menyampaikan secara singkat, jelas, dan akurat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih ucapkan kepada yang terhormat dan amat sangat terpelajar Ibu Profesor Dr. Sri Anjar Lasmini B sebagai pimpinan sidang pada hari ini Jumat tanggal 8 Desember 2023. Izinkan saya sebagai Promovendus atas nama Nasrun Naida NIM C20321007 untuk memaparkan pokok-pokok disertasi yang berjudul pengaruh penerapan sistem informasi pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh kompetensi sumber daya manusia survei pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan sistem informasi pemerintah daerah pada Kabupaten Tojo Una di tahun 2022, di mana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan menyediakan sistem informasi pemerintah daerah. Kemudian diatur lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana penerapan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD, sistem pengendalian intern pemerintah atau SPP, dan kualitas laporan keuangan. Yang kedua, apakah penerapan SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Yang ketiga, apakah SPP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Yang keempat, apakah interaksi antara SIPD dengan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? Yang kelima, apakah interaksi SPP
dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, untuk kajian pustaka, di mana grand teori yaitu dengan menggunakan teori agensi yang merupakan konsep yang dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William M. King 1976, di mana diasumsikan bahwa SIPD dan SPP dapat mengurangi risiko agensi antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Untuk metode penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana lokasinya berada pada pemerintah Kabupaten Tanjung Una. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Populasi dalam penelitian ini yaitu OPD di pemerintah Kabupaten Tanjung Una berjumlah 40 OPD dengan metode pengumpulan sampel yaitu sampel jenuh atau keseluruhan sampel. Instrumen penelitian ini menggunakan data primer dengan penyebaran kuesioner pada responden di seluruh OPD berjumlah 128 responden, terdiri di atas pengguna anggaran, kasubag keuangan, dan staf keuangan. Metode analisis yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif. Untuk hasil, sesuai dengan perhitungan analisis deskriptif menunjukkan bahwa persepsi seluruh responden melalui variabel SIPD yang memiliki nilai min sebesar 4,40 dan SPP yang memiliki nilai min sebesar 4,19 dan variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai min 4,38. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan responden mendukung penerapan SIPD dan SPP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sementara untuk analisis verifikatif yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dibangun berdasarkan cara pikir dengan metode struktur penelitian di mana pengujiannya menggunakan alat statistical system dan metodenya itu PLS, softwarenya yaitu Web PLS 8.0 dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, untuk uji hipotesis 1 atau H1 yang menyatakan bahwa penerapan SIPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai output per coefficient pengaruh SIPD terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0,328 dan signifikan pada p-value 0,01 lebih kecil dari 0,5 atau 5%, sehingga hipotesis ditujukan diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan SIPD memiliki manfaat yang penting dalam menghasilkan laporan keuangan di OPD pemerintah daerah. Selanjutnya untuk uji hipotesis 2, nyatakan bahwa penerapan SPP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai output per coefficient pengaruh SPP terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 0,586 dengan p-value 0,001 atau lebih kecil dari 0,5 atau 5%, sehingga hipotesis yang ditujukan diterima. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kontrol SPP yang kuat, proses akuntansi dan pelaporan dapat dilakukan secara efisien, akurat, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Untuk uji hipotesis 3 atau H3 yang menyatakan bahwa kompetensi SDM dapat memperkuat pengaruh positif hubungan antara SIPD terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai output per coefficient pengaruh kompetensi SDM sebagai variabel moderasi
yang memperkuat hubungan antara SIPD dengan kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0,44 dengan fee value 0,47 atau lebih kecil 0,5 atau 5%, sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi SDM berperan sebagai faktor penunjang yang penting dalam mengoptimalkan manfaat implementasi SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Untuk uji cepat, yaitu menyatakan bahwa kompetisi SDM memperkuat pengaruh positif hubungan antara SPP terhadap laporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai output paid coefficient pengaruh kompetisi SDM sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara SPP terhadap laporan keuangan adalah sebesar 0,49 dengan fee value 0,42 atau lebih kecil dari 0,5 atau 5%, sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Dengan demikian, keberadaan kompetensi SDM yang memadai menjadi faktor yang mendukung tercapainya kualitas laporan keuangan di OPD pemerintah daerah. Kesimpulan dari hasil penelitian: yang pertama, berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel SIPD, SPP, dan kualitas laporan keuangan menunjukkan rata-rata mayoritas responden memilih setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa semua OPD mendukung penerapan SIPD dan SPP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kedua, SIPD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, SPP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang keempat, kompetisi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara SIPD terhadap laporan keuangan. Yang kelima, kompetisi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara SPP terhadap laporan keuangan. Demikian pemaparan pokok besar saya. Terima kasih ucapkan kepada Dewan Penguji yang telah bersedia menguji saya. Semoga semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan kepada penguji eksternal yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Akram SE, MSc CMA. Sebagai informasi, beliau adalah guru besar pada Universitas Mataram. Selamat datang Prof. Akram. Ya, selamat Prof. Dr. Sri Anja Basmini. Terima kasih undangannya. Sama Prof. Ya, terima kasih Prof. Ya. Silakan Prof. Jadi kesempatan yang kami berikan adalah yang kesempatan seluas-luasnya untuk Prof. Akram selaku penguji eksternal. Silakan. Ya, Pak Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Assalamualaikum, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari Jumat yang berkah. Semoga ujian ini lancar. Bapak Indus bisa menjawab semua apa yang ditanyakan oleh penguji. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pasca Program Dr. Tarulako yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibu Profesor Dr. Sri Anja Basmini MP sebagai yang mewakili direktur sebagai wadil 2, kemudian Profesor Wahyu CPSD sebagai sekretaris, serta penguji yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Salam hormat dari dekan kami di sini bahwa kami diundang jadi percaya oleh institusi Universitas Tarulako. Mungkin ini untuk yang kedua kalinya ya. Yang pertama dulu saya menguji Dr. Nasir yang
mudah-mudahan beliau ini sudah profesor ya. Apa masih dokter ya? Dokter Nasir. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nasrul Naida, selamat ya bisa maju ke proses ini untuk ujian terbuka. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Anda bukan akademisi, tapi praktisi di Pemda, bisa sampai di program dokter itu luar biasa. Ya, selamat. Nah, oke, langsung saja. Saya tentu mengambil waktu mungkin tidak terlalu banyak karena ini juga banyak banyak. Ada 3 pertanyaan saya. Yang pertama, Saudara Promovendus, ini bagaimana pandangan saudara terhadap sistem informasi di Pemda? Kita ketahui bahwa regulator institusi Kemendagri sebagai institusi Pemda, ya kan? Kemudian yang kedua, Departemen Keuangan sebagai juga regulator di bidang keuangan. Kemudian ada pemeriksa BPKP. Itu semua ikut di dalam di dalam kolaborasi untuk membentuk SIMDA. Pertama, pasti ada kendala. Karena apa? Karena ketiga institusi ini masing-masing punya ego atau punya kepentingan atau punya konsep sendiri terhadap implementasi SIMDA. Kemudian yang berikutnya, dari mahasiswa yang saya biasa uji, yang dari Pemda itu, mereka juga kesulitan ya di dalam mengimplementasi ini karena selalu berubah-ubah. Ini dari BPKP terus diganti, terus berganti lagi. Nah, ini bagaimana ini terhadap karena apa? Karena itu ada tampilannya yang berbeda, cara kerjanya yang berbeda. Nah, ini membuat kemapanan dari SIMDA itu sendiri itu menjadi terhambat. Biasanya kalau sistem itu update itu biasa, versi 1, versi 2, versi seterusnya itu biasa. Tetapi kalau mengubah sistem, nah ini menjadi kendala. Nah, bagaimana Anda menyikapi ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pemaparan saudara tadi kelihatan ya bahwa dari jawaban atas kuesioner itu menunjukkan bahwa statistik deskriptifnya itu rata-rata kalau kita lihat tabel 4,8 ya, itu kita bisa lihat rata-rata itu paling rendah hasilnya itu pertanyaan dari kuesioner itu 4,29 sampai dengan 4,40. Ini artinya apa? Ini artinya implementasi yang sangat tinggi. Nah, kalau dikonfirmasi dengan statistik inferensi hubungan antar variabel, itu juga menunjukkan hampir semua hubungan itu positif signifikan. Ya, ini artinya relasi yang sempurna. Deskriptifnya tinggi, sangat tinggi. Kemudian inferensinya juga hubungan memperlihatkan hampir semua hubungan antar variabel itu menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Tapi itu persepsi dari yang ditanya. Gitu. Yang ditanya di sini tentu saja respondennya ya dari keseluruhan populasi. Nah, Anda sebagai praktisi di sana, itu bagaimana melihat ini? Apakah itu berbeda dengan hasil? Karena ini ya akademik ya penelitian. Kemudian bagaimana Anda melihat di lapangan? Apakah itu kan sesuai dengan lapangan? Ya sesuai dengan apa yang terjadi di Pemda atau tidak? Seperti misalnya saja, Anda mendalami nggak
kertas kerja dari SPI, apa temuan-temuannya. Kemudian BPKP, apa temuan-temuannya. Ada nggak yang signifikan yang sebetulnya itu berbeda dari hasil penelitian saudara? Ya itu ya, yang kedua. Kemudian yang lanjutan yang kedua ini, gimana pendapat saudara tentang opini BPK? Kalau saya lihat dari 12 tahun itu, opini BPK itu WTP semua. Nah, di sana itu apakah ada terjadi fraud atau tidak? Apakah ada orang Pemda yang dihukum karena menyalahgunakan wewenang sehingga terjadi fraud dan dia dihukum? Gimana pandangan saudara tentang itu? Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, ini kan ada faktor-faktor lain yang tidak diteliti, tetapi berpengaruh besar mungkin terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, seharusnya saudara menampilkan itu semua faktor-faktor apa dan beri penjelasan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh tapi tidak masuk di dalam di dalam penelitian saudara. Saya kira itu saja pertanyaan saya, silakan dijawab melalui ketua. Terima kasih Ibu Ketua. Sama-sama, Bro. Ya, terima kasih Bro. Ya. Langsung saja dijawab. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Akram SE MSI SEMA terkait dengan penerapan aplikasi SIPD di pemerintah Kabupaten Tojo Ununa, di mana awal aplikasi ini di tahun 2008, yaitu kita menggunakan aplikasi SIMDA sampai dengan tahun 2021. Dan alhamdulillah untuk opini di pemerintah Kabupaten Tojo Ununa, yaitu WTP selama 10 tahun berturut-turut. Dan untuk implementasi SIMDA ke SIPD itu didasarkan oleh regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD, di mana penerapannya atau teknis pelaksanaannya berdasarkan Permendagri 70 tahun 2019. Jadi keberhasilan SIMDA dalam melahirkan opini itu tidak bisa dipungkiri, tapi untuk pergantian aplikasi itu karena adanya regulasi. Otomatis untuk regulasinya, untuk penerapannya di tahun 2021, penerapannya secara bertahap dimulai dari anggaran. Terus untuk uji cobanya di tahun 2021 kita menggunakan 2 aplikasi, yaitu aplikasi SIMDA dan aplikasi SIPD untuk uji cobanya. Terus di tahun 2022 itu baru dilakukan secara full dari perencanaan, penuntutan sampai dengan pelaporan keuangan. Mungkin di sini ada terkait dengan kendala yang dihadapi dalam penerapan SIPD ini. Memang untuk perubahan aplikasi dari SIMDA ke SIPD itu terdapat kendala. Beberapa kendala yaitu terkait dengan SDM yang belum memadai dalam penerapan SIPD ini, karena SIPD ini berbasis web, jadi harus ada penyesuaian dari SIMDA yang SIMDA Pemda masih menggunakan desktop, terus berubah ke web, ini butuh penyesuaian. Jadi kendala-kendala itu. Terus apa yang dilakukan oleh Pemda terkait dengan kendala-kendala tersebut? Yang dilakukan oleh Pemda adalah yang pertama, yaitu melakukan pelatihan
ini sejalan dengan pimpinan kami ya Sekda, pimpinan Sekda 7 Nona, yaitu menitik beratkan pada pelatihan dan bintek sekaligus tugas belajar. Ini diharapkan dengan adanya bintek, tugas belajar maupun pelatihan, implementasi SSPD dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya bisa saya potong sedikit ya. Ini SIPD-nya ini sudah ada hasilnya kan, baru tahun 2022 diimplementasi. Itu sudah ada hasilnya belum? Untuk izin menjawab Pak Prof. Ya, silakan. Terkait dengan SIPD, untuk Simda kita dimulai dari tahun 2008 sampai dengan 2021. Itu untuk opini WTP-nya di tahun 2012 sampai dengan 2021 itu WTP. Di tahun 2022 dengan aplikasi SIPD itu opini masih WTP, tetap WTP. Itu. Jadi sudah ada hasilnya ya? Iya. Oke, lanjut. Terus untuk terkait dengan fraud pada implementasi pengelolaan daerah, dalam pemeriksaan itu tetap ada setidaknya temuan, baik temuan secara kepatuhan maupun temuan SPI itu di setiap pemeriksaan ada, cuma masih di bawah material. Terus yang berikutnya terkait dengan variabel apa yang belum dimasukkan. Di sini Pendus berkesimpulan bahwa untuk pengujian variabel SIPD dan variabel SPP terhadap dasar keuangan yang dimoderasi oleh Ketua Sumber Daya Manusia, variabel yang belum dimasukkan dan Pendus di sini mengenai basis aktual, yaitu basis kas dan basis akrobasis, di mana untuk SIPD ini memang tidak dimasukkan untuk basis kasnya karena dalam SIPD ini telah menganut sistem basis aktual. Jadi otomatis kita menguji variabel SIPD sudah termasuk dalam menguji basis aktualnya. Terima kasih. Oke, saya kira cukup dari saya. Nanti kalau ada hal-hal yang berkembang di dalam ujian, kemungkinan akan saya tanyakan. Terima kasih. Silakan Ibu Ketua. Silakan. Baik, Prof, maupun masukan-masukan yang sangat berharga. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya persilahkan kepada penguji eksternal, yaitu kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Patao SDMSI untuk memberikan pertanyaan maupun saran-saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi juga kepada Prof. Pendus dari D3 akuntansi, kemudian hadir pada hari ini langsung meraih doktor. Jadi dia setelah selesai D3 akuntansi tersesat di jalan yang benar. Saya katakan tersesat di jalan yang benar karena S1 dan S2 itu bisa diselesaikan melalui Merdeka Belajar di kampus Merdeka lagi. Jadi betul-betul satu hasil yang perlu dieksplor bagaimana kiat-kiatnya. Saya kira selamat ya sekali lagi kepada saudara Prof. Baik, saya masuk ke
pertanyaan kita pada hari ini. Saya juga melanjutkan tadi persoalan yang telah saudara sampaikan. Pada pembuktian hipotesis, saudara sendiri mengatakan pemerintah Kabupaten Tojounah telah meraih opini 10 kali BTP ya. Sekarang bahkan sudah 11 kali. Ini yang saya garis bawahi. Namun BPK menemukan beberapa kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sehingga masih perlu perbaikan dan tidak lanjut dari rekomendasi tersebut. Ya, jadi ini kalau mengutip Pemprov dari World, ini penggagas teori Diamond Fraud ya, mengatakan bahwa penyebab kecurangan tersebut itu ada 4 menurut beliau ya. Adanya pressure, tekanan atau himpitan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian persoalan opportunity, peluang, jadi ada kesempatan. Kita biasa dengar istilah kesempatan dalam kesempitan. Nah, yang ketiga adanya rasionalisasi menyangkut integritas, karena dia merasa dia yang bekerja setengah mati berkeringat tapi orang lain yang menikmati. Nah, ini kalau ketiga ini seperti apa? Behavioral fraud ya, menurut Tracy. Tapi yang ini yang ditambahkan satu lagi oleh Wall, credibility, sehingga dia menjadi diamond theory. Jadi capability ini kalau orang memiliki posisi, power, termasuk kompetensi dalam berbagai lini, di BPK, di KPK, di kampus sekarang kita mendengar semuanya, ini rokan semua tuh jatuh ke lembah. Nah, dan seterusnya. Oke, jadi saya ingin mendengar dari Pembus solusi atau kiat-kiat yang selaku kandidat, ya selaku kandidat. Apalagi Pembus pada kesehariannya adalah selaku praktisi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang betul tempatnya sangat strategis. Silakan. Dilaksanakan oleh Pemda terkait dengan PRAUD. Di sini untuk PRAUD berdasarkan dengan PRAUD, teori PRAUD Angel yang diperkenalkan oleh Donald R. Tracy, di mana untuk mengatasi PRAUD ini itu berdasarkan teori tekanan atau pressure, di mana untuk apabila sudah terjadi PRAUD-nya, berarti otomatis harus dilakukan penyelidikan, terus selanjutnya dengan tindak secara hati-hati ke penegak hukum. Itu untuk teori tekanan. Terus untuk PRAUD yang berdasarkan peluang atau kesempatan, di sini yang diperbaiki atau diperbarui itu sistemnya, sistem pengendalian internetnya. Selanjutnya yaitu dengan memperbaiki SOP-nya, SOP pengendaliannya, supaya di sini masing-masing pegawai tahu apa tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya untuk teori berdasarkan rasionalisasi, di sini terkait dengan bimbingan, etika dan moral, di mana pimpinan memberikan peningkatan kesadaran etika kepada bawahannya. Terus yang terakhir terkait dengan pelatihan kepemimpinan. Di sini fokusnya pada karakter, integritas dari seorang pemimpin, di mana pimpinan memperhatikan nilai etika yang menjadi contoh
bagi bawahannya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Fikri Karim SE MACCAK untuk memberikan pertanyaan maupun saran-saran. Silakan. Nah, sebagai calon dokter tentunya Pak Nasrun akan memiliki perspektif yang cukup luas, pemahaman yang sangat mendalam, terutama terkait bidang ilmu dan topik yang diteliti. Saya ingin bertanya tentang itu saja. Sebagai praktisi, Pak Nasrun tadi sudah menjelaskan dan melalui penelitiannya sudah dipaparkan tadi bahwa implementasi SIPD dan SPIP sudah cukup baik ya. Kemudian kompetensi SDM juga sudah cukup baik diceritakan. Kira-kira selanjutnya apa, Pak Nasrun? Kalau SIPD-nya sudah baik, SPIP-nya juga sudah baik, kompetensinya sudah cukup tinggi, hasilnya sudah WTP, apa selanjutnya yang bisa dikembangkan? Dengan melihat lingkungan organisasi pemerintah daerah di Republik Indonesia ini, kira-kira menurut Saudara Provendus bagaimana ke depan? Terkait dengan langkah kedepannya untuk penerapan SPP, SIPD dan kompetensi sumber daya manusia yang sudah istilahnya mencapai WTP. Nah, di sini untuk WTP itu bukan berarti sudah tidak ada temuan. Di sini untuk temuan, untuk memperkecil temuan, otomatis diperlukan SPIP untuk menekan temuan yang akan naik lagi. Terus yang berikutnya untuk SIPD-nya. SIPD-nya ini karena basisnya web, otomatis tiap tahun ada perkembangan, ada update. Di sini Pemda dituntut untuk selalu mengikuti update yang ada. Karena kalau sebagai praktisi saya sering di sini, untuk update SIPD itu dia setiap minggu ada update-nya. Jadi kita tidak ikut update-nya, otomatis laporan keuangan kita biasanya akan terlambat karena posisinya ada menu-menu yang kita tidak pakai lagi. Jadi intinya untuk kedepannya pemerintah Kabupaten Bendungan terus melakukan pelatihan BIMTEK maupun tugas belajar terkait peningkatan SDM. Karena intinya adalah peningkatan SDM. Jadi kalau SDM-nya baik, handal, otomatis SIPD maupun SPB akan akan diperkuat untuk laporan keuangan. Terima kasih. Provendus, jadi kan calon dokter Pak, meningkatkan SDM itu kan tadi sudah pelatihan, sudah macam-macam. Aspek apa yang perlu ditingkatkan? Pelatihan yang bagaimana? Kalau saya selama ini dilakukan, apakah akan kalau rutinitas yang dilakukan, pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan dilanjutkan kembali? Yang mana yang bisa dinaikkan? Terkait dengan pelatihan, seperti yang saya komentari di awal, bahwa SIPD ini dia update-nya paling cepat itu per minggu. Jadi Pemda Kabupaten Bendungan melalui BPKD itu melakukan BIMTEK secara Zoom meeting. Zoom meeting-nya terkait dengan
pembuat aplikasinya yang diundang langsung oleh Pemda, juga pihak akademisi. Jadi kita antara akademisi dan praktisi di Kemendagri. Jadi modelnya yaitu pengembangan SDM secara berkelanjutan. Terus untuk SPP-nya juga itu melihat dari temuan-temuan sebelumnya apakah ada penurunan atau ada peningkatan. Fikri, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Sekretaris Prof. Ayu untuk memberikan pertanyaan maupun saran-saran. Silakan Prof. Terima kasih Prof. Langsung saja kepada Prof. Dennis. Ada dua konstruk atau dua variabel yang ingin saya tanyakan di sini. Yang pertama tentang SIPD, yang kedua tentang kompetensi SDM. Jadi di negeri ini itu udah dalam merencanakan program ataupun kegiatan kan ada pendekatan yang namanya top down, ada yang sifatnya bottom up. Ya. Di sini yang namanya SIPD ini adalah top down. Menunya sudah diatur dari pusat. Sedangkan Promovendus meneliti SDM ini adalah orang tauna, orang lokal. Ya. Ini bottom up. Saya kasih contoh begini. Jika saya mau makan sebagai orang Palu kan biasanya mau makan sayur kelor, tapi menunya yang ada cuma gado-gado, sate misalnya ya, atau mungkin adanya kaledo tapi tidak ada sayur kelor. Misalnya kalau orang tauna SDM-nya kreatif, inovatif sehingga dia mau mengembangkan sumber daya lokalnya, misalnya yang tadi saya contohkan sayur kelor dan sebagainya, tapi menu yang ada di SIPD itu tidak ada. Jadi dia mau kembangkan sayur kelor ini terkunci. Jadi kompetensi yang selama ini dilatihkan supaya dia kreatif, inovatif, buntu. Ya. Pertanyaan saya sebagai seorang dokter di bidang ini adalah di mana zones of tolerance? Di mana toleransinya antara SIPD ini yang menunya sudah dikunci, seperti menu yang dibikin yang sudah saya mau kreatif nggak bisa. Ya. Nah sedangkan SDM kita latih dari mahasiswa kuliah semuanya, kita suruhlah orang-orang dokter ini untuk kreatif. Begitu masuk di Pemda, dia bilang aduh Bu, buntu lagi Bu, mentok. Jadi pelatihan yang disuruh untuk kreatif, inovatif itu jadi maaf, jadi useless gitu, nggak ada gunanya. Toleransinya di mana ini? Di mana kita bisa berkreativitas sehingga menu-menu yang tadi saya sampaikan sesuai dengan menu lokal itu bisa. Jadi tidak dikunci semuanya dari pusat. Demikian, silakan. Terima kasih Ibu Prof. Wahyu Ningsih, SKJ, PhD. Ya, terkait dengan SIPD, untuk penerapan SIPD sebagai informasi di tahun 2024 semua Pemda diwajibkan menggunakan SIPD secara full. Otomatis tidak ada pilihan lain selain menggunakan SIPD. Nah, di sini kita terbentur oleh rekening atau program kegiatan yang sudah terkunci di SIPD-nya. Untuk program kegiatan di SIPD-nya itu mengacu ke Kepmen 50. Otomatis sudah terkunci di regulasinya. Untuk pengembangan kegiatan lain menyesuaikan pada kegiatan-kegiatan yang ada. Untuk penyusunan program kegiatan. Terkait untuk laporan keuangan, itu sudah sesuai dengan SAP.
malah kemarin untuk kode rekeningnya lebih rinci dari yang ada di SAP-nya, karena diatur dengan Kemen 50 untuk akun neraca secara ini sampai dengan akun 7. Jadi kalau untuk laporan keuangannya di SPD-nya secara praktisi itu tidak ada masalah. Yang bermasalah di mana? Di program kegiatan untuk realisasi anggarannya. Itu yang mungkin Pemda harus menyesuaikan. Jadi kalau untuk mencari celah harus membangun akun baru untuk mengadopsi dari daerah, itu menurut kemarin dari Kemendagri sudah terkunci sesuai dengan Kemen 50. Bisa dikasih contoh nggak, misalnya gitu, kenapa Bapak punya kreativitas mau bikin program A, B, C, D, E, terus habis itu terkunci, nggak ada menunya nih, kan mau makan sayur kelor tapi menunya itu cuma sate gitu kan. Ada contohnya nggak Pak? Itu gitu, yang spesifik, terus Bapak nggak bisa lakukan gara-gara dikunci di SPD. Izin Pak, terkait dengan contoh untuk kegiatan atau kegiatan yang terkunci yang menyesuaikan dengan program kegiatan di Permendagri atau Kemendagri 520. Karena saya di bidang akuntansi dan penelitian saya di bidang akuntansi juga, jadi melihatnya dari sisi akun akuntansinya. Kalau untuk akun akuntansinya itu secara rigid sampai dengan akun 7 sampai sub perincian objek. Jadi untuk contoh dari program kegiatan yang diadopsi di yang tidak ada di Kemendagri itu harus disesuaikan di Kemendagri itu. Sejauh ini Pemda 766 tidak terdapat masalah untuk program kegiatannya itu. Sesuainya. Terima kasih. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan yang barangkali sudah ditanyakan tadi, tapi saya ulang kembali mengenai dalam konteks keterlibatan kompetensi sumber daya manusia tadi ya, sebagai pengendali sistem informasi internal pemerintah daerah. Mungkin Saudara Promopendus bisa menggambarkan bagaimana integrasi yang efektif antara kedua sistem tersebut dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikan. Integrasi dari SDM tadi sebagai pengendali. Silakan. Terima kasih Bu. Terkait dengan integrasi antara SPD dengan kualitas laporan keuangan dalam peningkatan laporan keuangan. Ini di dalam SPD itu terdapat menu-menu atau akun yang hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan dan tidak bisa diakses oleh orang lain. Jadi untuk pemanfaatan kualitas laporan keuangan dari segi SDM-nya, masing-masing akun harus dipegang oleh orang yang berkepentingan. Dilaki di situ apa yang harus dia laksanakan. Karena di dalam SPD itu sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020 instruksinya. Jadi masing-masing bertanggung jawab dengan apa yang dilaksanakan. Intinya di sini SDM dilatih untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilaksanakan. Jadi tidak ada nanti akun yang dipegang oleh
sembarang SDM. Begitu juga penginputannya, karena di penginputan itu, andai kata penginputan salah di penutupsaannya, otomatis akan berpengaruh di laporan keuangannya. Karena pengendalian SIPD itu, kalau untuk penghapusan atau pengeditan itu harus melalui Kemendagri. Itu susahnya. Jadi butuh SDM yang benar-benar teliti dalam penginputan SIPD itu. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada co-promotor Bapak Dr. Muhammadin SIAK untuk memberikan saran-saran yang lebih banyak. Silakan. Terima kasih, Prof. Bagaimana kabar Pak Nasir? Sudah bisa tersenyum kan? Iya, saya sedikit Pak Nasir ya. Menarik, mungkin di Pak Nasir itu ada daftar kurikulum kita ya. Kalau tadi Prof. Akram mengatakan bahwa nilai deskriptif statistik itu sejalan dengan hasil statistik inferensial, ya. Maka saya coba membandingkan dengan daftar riwayat hidupnya Pak Nasir, ya, terkait dengan kompetensi sumber daya manusia. Saya senang melihat daftar riwayat hidupnya Pak Nasir, tapi apa hubungannya dengan menunjang profesinya Pak Nasir dan menunjang riset ini ya, khususnya terkait dengan peningkatan kualitas laporan keuangan yang ada di pemerintah Kabupaten Tujuh Una. Saya melihat ada sekitar 8 sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh Pak Nasir. Apa manfaatnya di Pak Nasir buat Pak Nasir? Ya, secara pribadi dan secara institusi pemerintah Kabupaten Tujuh Una. Silakan Pak Nasir. Pada Bapak Dr. Muhammadin SIAK terkait dengan kompetensi di bidang akuntansi. Ini tidak lepas dari update dari pengetahuan untuk akuntansi. Kemarin untuk sertifikasi akuntansi mungkin ahli akuntansi pemerintahan TPA maupun TPB saya ikut kemarin. Itu untuk menunjang update bagaimana sistem akuntansi yang terbaru. Yang kedua, saya juga masuk dalam Ikatan Akuntansi Indonesia maupun Ikatan Akuntansi Manajemen Indonesia untuk CPMA-nya. Itu tidak lain untuk update ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Samping itu juga saya mempelajari mengenai manajemen risiko. Jadi mungkin hal yang bagi saya mungkin sangat berarti, karena dengan ilmu kita tidak mampu memecahkan masalah. Mungkin dengan kita belajar, kita akan tahu teman, berbagi ilmu dengan teman, mengajarkan dengan teman, itu bagi saya cukup baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Nasir secara pribadi sendiri sudah, apa yang Pak Nasir bisa lakukan untuk pegawai di bawah Pak Nasir atau rekan-rekan yang lain ya, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Nasir sekarang? Izin, ini menarik sekali terkait dengan pengalaman saya sebagai kepala bidang akuntansi, di mana teman-teman saya di Kasubitnya sama stafnya, saya sebagai mentor
melatih teman-teman dalam melakukan proses bisnis akuntansi terkait dengan SCPD. Karena SCPD ini dia otomatis jadi jurnalnya. Jadi kalau walaupun orang dari akuntansi, tapi kalau analisanya untuk SCPD ini harus tahu alurnya dari mana. Terus prosesnya dari penentuannya itu, setelah penentuan apa jurnal yang dihasilkan, itu saya ajarkan ke teman-teman di bidang akuntansi. Selain itu juga saya mengabdikan diri ke PSTKU Ampana sebagai dosen luar biasa. Kemarin juga sebagai dosen praktisi bersama Pak Dr. Din. Dan dari tahun 2017 sebagai alumni tutor di Universitas Terbuka itu sebagai di bidang akuntansi. Jadi apa yang saya dapatkan saya berbagi dengan teman-teman baik mahasiswa maupun teman-teman di kantor di bidang-bidang maupun di bidang akuntansi. Terima kasih. Bapak Dr. Din, selanjutnya saya persilakan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Andi Matulada Amir SE, MSc, HKCA untuk memberikan pertanyaan maupun saran-saran. Saya persilakan. Saudara Komapendus, ada satu catatan penting dulu yang saya kira itu harus dibenahi sebelum disertasinya ini terjadi. Jadi tadi ada masukan dari Prof. Akram bahwa memang di struktur equation modeling itu mestinya harus kelihatan epsilonnya. Jadi epsilon itu ada beberapa variabel yang tidak diriset, tidak masuk di dalam model, tetapi wajib hukumnya untuk teridentifikasi. Nah ini pentingnya. Jadi kira-kira kalau misalnya epsilonnya itu kurang lebih 30%, maka tentu sekitar 30% itulah variabel-variabel luar yang tidak masuk di dalam model, tetapi harus teridentifikasi kira-kira variabel apa yang kemungkinan berpengaruh itu tetapi tidak dimasukkan di dalam model. Nah itu nanti akan sangat bermanfaat ketika orang lain membaca untuk memfollow up apa kira-kira yang harus diriset sesuai dengan variabel-variabel yang berstatus epsilon itu ya. Jadi saya kira itu harus disisipkan ya, sebelum disertasinya Promopendus di jilid terapi ya, itu penting ya. Saya juga ingin memberikan komentar-komentar ringan saja ya, Saudara Promopendus. Semalam itu saya mencoba membuka disertasi Anda ini ya, dengan menggunakan sistem Garputara. Sistem Garputara itu yang dilakukan oleh kebanyakan sufi di dunia ya. Saya bukan sufi, tetapi saya coba menggunakan triknya. Jadi Garputara itu membuka satu kali lalu kemudian melakukan analisa. Ini sebenarnya untuk membatasi saya membaca banyak, kira-kira begitu ya. Nah, setelah saya buka pertama kali Pak Nasrul, Saudara Promopendus, yang satu mungkin itu adalah halaman 3. Halaman 3 itu ternyata opini laporan keuangan pemerintah daerah atau di undang-undang dari BPK. Saya menelusuri datanya, ternyata selama 10 tahun itu Kabupaten Tojo Una ini mendapatkan predikat atau opini WTP dari BPK. Saya kira ini prestasi yang sangat luar biasa ya. Dan ini layak sebenarnya Tojo Una ini dijadikan kabupaten percontohan sebenarnya. Jarang sekali daerah yang bisa
secara berturut-turut ya tembus di angka puluhan tahun itu untuk mendapatkan opini WTP. Nah, tetapi lalu kemudian saya penasarannya itu apa yang menyebabkan Teluk Una-Una itu sehebat itu kira-kira begitu. Maka saya menelusuri temuan saudara Profendus itu di dalam disertasi. Kalau kita bicara temuan ini kan ada dua, seperti yang berkembang sebelumnya bahwa ada temuan deskriptif dan ada temuan inferensial. Di temuan deskriptif itu setelah saya pelajari, ternyata memang seluruh variabel yang saudara Profendus kaji itu mendapatkan nilai min sangat tinggi. SIPB-nya sangat tinggi, kemudian SPIB-nya juga sangat tinggi ya. Kemudian kompetensi SDM-nya juga sudah tinggi. Lalu kemudian kualitas laporan keuangannya juga sudah sangat baik. Lalu kemudian saya berkesimpulan bahwa ini antara lain yang membuat Kabupaten Teluk Una-Una itu mendapatkan WTP selama sekian tahun itu. Nah, saya ingin meminta sedikit penjelasan dari saudara Profendus dalam perspektif apa kira-kira fakta empirik ya yang ada di Teluk Una-Una itu, atau mungkin secara spesifik di bidangnya Profendus ya, sehingga nilai min yang diteliti itu masuk kategori sangat tinggi. Jadi yang saya minta fakta empiriknya, bukan pendekatan teoritis dan pendekatan filosofinya, tapi fakta empiriknya kira-kira seperti apa. Itu penelusuran saya yang pertama. Lalu kemudian saya lanjutkan dengan penelusuran yang kedua, karena penasaran itu ya, kenapa Teluk Una-Una ini begitu hebatnya. Nah, saya masuk di hasil uji inferensialnya. Di hasil uji inferensial seperti Prof. Akram tadi bilang bahwa ternyata semua variabel yang dilihat pengaruhnya itu selalu memberikan pengaruh positif dan signifikan. Bahkan di kompetensi SDM-nya itu dia masuk kategori berkontribusi atau memperkuat pengaruh baik SPIP maupun SIPD terhadap kualitas laporan keuangan. Ada 3 istilah yang saya tangkap dari situ. Ada pengaruh positif, ada pengaruh signifikan, dan ada pengaruh memoderasi ya. Nah, saya kira ini penting juga Pak Nasrul, Profendus share ke kita semua kira-kira apa makna interpretasi dari itu ya. Karena di ruangan ini saya lihat ada teman-teman angkatannya Pak Nasrul ini ya, hampir semua di Lampung kiri ini ya. Saya kira perlu juga ini dikasih pencerahan sedikit ya. Kasih pencerahan ini di samping kiri saya ini. Hampir semua angkatannya Pak Nasrul ini yang sengaja datang untuk memberikan support kepada Pak Nasrul. Nah, kemudian yang terakhir Pak Nasrul ya, Profendus. Kalau WTP ini sudah beberapa tahun opininya WTP dari BPK itu juga memang tidak lepas dari sentuhan atau polesan akademisi.
saya ingin ingatkan kembali bahwa ketika Permendagri 29 itu muncul, ya, dia mewajibkan daerah itu harus menyusun neraca awal daerah. Maka yang masuk yang paling itu adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, jadi tidak ada laporan keuangan yang hebat hari ini kalau tidak diawali dengan penyusunan neraca awal. Jadi kalau laporan keuangan hari ini hebat, maka tentu itu basisnya hebat, yaitu neraca awal. Kira-kira begitu ya. Kenapa tadi Pak Nasrul kayak tidak mau memberikan penegasan bahwa ada yang selalu memberikan pencerahan di BPKAD atau di undang-undang itu yang dari pihak akademisi. Siapa yang Pak Nasrul maksudkan? Coba ditegaskan. Izin terkait ini bersama dengan BPKAD atas nama Ibu Sekda terkait dengan pencerahan untuk SPB, yaitu Bapak Prof. Andi Matulada. Oke, cukup. Hanya itu saja. Itu yang saya mau dengar ya. Gitu. Oke, terima kasih. Saya silakan diurai ya. Saya punya pertanyaan, silakan. Terkait dengan fakta empiris, SIPD dan SPB maupun laporan keuangan ini sangat baik. Itu dari hasil wawancara dengan PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Bapak Rismanto, barang pimpinan saya Pak Rismanto. Ini untuk variabel SIPD ini disebabkan karena SIPD ini mudah diimplementasikan. Yang kedua, data dari SIPD cepat, artinya kan berbasis web, jadi begitu diinput otomatis langsung bisa dilihat laporan keuangannya. Yang berikutnya yaitu akurat karena datanya diverifikasi secara berjenjang dari penginputan sampai dengan di bidang akuntansi. Terus untuk variabel SPB, nah di sini kita kemarin Pemda 76 melaksanakan kerjasama dengan akademisi untuk melihat bagaimana SPB-nya kita terkait dengan SOP-nya kita juga. SOP baik yang sekarang ini kita menyusun SOP terkait dengan non tunai, juga SOP terkait dengan KKPD, kartu kredit pemerintah daerah. Jadi setiap ada regulasi yang baru, otomatis Pemda Kabupaten 76 selalu mengikuti regulasi yang ada dengan berkoordinasi dengan instansi yang terkait. Terus untuk kompetensi sumber daya manusia, di sini seperti saya ungkapkan sebelumnya bahwa komitmen Ibu Sekda yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM dari pelatihan dan bimbingan teknis. Terus untuk poin 2-nya yaitu pengaruh positif, artinya jika variabel SIPD berjalan baik, maka laporan keuangan akan baik pula. Begitu juga SPP. Jika SPIP dilaksanakan dengan baik, otomatis laporan keuangan akan baik pula. Selanjutnya untuk penjelasan moderasi sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan SPIP memiliki kompetensi yang baik, otomatis berpengaruh pada penerapan SIPD maupun SPP dalam meningkatkan laporan keuangan. Yang ketiga terkait dengan neraca awal. Neraca awal mungkin di tahun 2005
Pemda Kabupaten Tanjung Una menyusun neraca awal yang dibantu oleh tim dari akademisi Universitas Tadulako, yaitu di bawah pimpinan Pak Prof. Andi Matulada. Alhamdulillah dengan neraca awal ini kita bisa memulai menyusun laporan keuangan. Dan mungkin di tahun 2008 baru kita menggunakan aplikasi MDA. Tapi sebelumnya dengan neraca awal ini kita bisa menyusun laporan keuangan di tahun 2006, 2007 dengan manual. Mungkin itu. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, seluruh tim penguji telah melaksanakan tugas dengan baik. Maka untuk tabulasi nilai sidang ujian saya skorsing sejenak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, skorsing sidang ujian pada hari ini saya nyatakan terbuka kembali. Baik, setelah panitia menyerahkan hasil penilaian dari tim penguji, maka diperoleh rata-rata nilai sebesar 87,71. Sehingga saudara dapat mendapatkan nilai A. Dan sebagai informasi atas prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studi, maka IPK rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,98. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam koordinasi ilmiah diberi nilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Nasron Naida dinyatakan lulus dengan predikat yudisium pujian. Karena kandidat ini menyelesaikan studi dengan lama waktu 2 tahun, 3 bulan, dan 8 hari. Luar biasa sekali. Untuk itu, saya persilakan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk berdiri sejenak. Akan kita lakukan yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Nasrun Naida menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi dengan konsentrasi ilmu akuntansi. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Selanjutnya kita tanda tangan terlebih dahulu. Sekalian, selanjutnya saya persilakan Dr. Nasrun Naida untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu pimpinan dan sekretaris sidang, yang saya hormati tim promotor, yang saya hormati Bapak Ibu tim komponen eksternal maupun internal, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur
kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari rahmatnya dan karunia-Nya kita berkumpul dalam sidang dengan penuh kebahagiaan dan kesyukurannya. Tidak kira rasa syukur saya pada hari ini telah menyelesaikan sidang doktor ilmu ekonomi pada pasca saja universitas adalah aku. Ucapan syukur alhamdulillah yang saya ucapkan yang tak ternilai harganya sampai dengan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung dan mengerti saya, mendoakan saya sehingga pada akhir ini saya berhasil untuk studi S3. Ucapan terima kasih ucapan kepada yang pertama kepada Bapak Profesor Dr. Andi Maturada Amir SDMSI Akasia selaku promotor saya, dan Bapak Dr. Muhammadin SDMSI Akasia sebagai kopromotor yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan saya dengan sabar. Semoga kesabaran tim promotor dalam membimbing penyusunan disertasi mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat tim penelaah Ibu Profesor Dr. Insinyur Si Anjar Lasmini MP sebagai pimpinan sidang, dan Ibu Prof. Wahyuningsi SE MC PSD sebagai sekretaris sidang, dan Bapak Profesor Dr. Akram SE MSI CMA sebagai tim komponen eksternal, dan Bapak Profesor Dr. Abdul Batawi SE MSI AKCA, Bapak Dr. Fikri Karim SE MSI AKCA sebagai tim komponen yang telah memberikan saran yang berguna dan penting bagi kesempurnaan disertasi ini. Semoga keikhlasan penelaah yang telah berkenan membimbing menjadi amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yaitu ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Tadulako, Bapak Doktor, Bapak Direktur Pasca Sarjana, dan Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Ibu Kaprodi, Ibu Prof. Wahyuningsi beserta jajarannya, seluruh staf administrasi yang telah memberikan kesempatan studi, memberikan seluruh fasilitas pelayanan kepada saya selama menempuh pendidikan di Universitas Tadulako. Selanjutnya saya ucapkan kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Ibu Sekretaris Daerah, dan Bapak Rismanto, Kepala BPKD Badan Pengelolaan Daerah, yang telah memberikan izin kepada saya dan rekomendasi untuk melanjutkan S3. Mohon maaf Pak jika dalam penyelesaian studi banyak pelaksanaan tugas yang mungkin saya belum maksimalkan. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Selanjutnya kepada orang tua saya, almarhum Bapak Abdullah Naida dan ibu saya Ani Pampawa, yang mungkin kesempatan ini tidak sempat hadir karena beliau sedang sakit. Istri saya Sajak Sumila yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan S3, dan terima kasih kepada anak saya juga, Muhammad Rizky Naida, Rizky Hayani Naida,
dan Raisa Jaranaida yang senantiasa menumbuhkan rasa semangat. Selanjutnya, kepada keluarga besar Badan Pengelola Koordinasi Daerah, bidang anggaran, bidang akuntansi, dan bidang perben, dan bidang aset, serta Kasubit, Kasubag, serta rekan-rekan di bidang akuntansi yang telah membantu saya dalam penyusunan disertasi ini. Terima kasih kepada sahabat saya, Kabid Pembukuan, Pak Ilham, yang telah memberikan dukungan, dan kerabat dekat saya, rekan-rekan mahasiswa program S3 Angkatan 2021. Terima kasih atas dukungan, terutama ibu saya, Ibu Elo, dan teman-teman saya yang tidak satu persatu. Terima kasih atas dukungannya. Selanjutnya kepada seluruh pejabat staf OPD yang telah menjadi responden saya dalam penelitian. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan undangan yang telah meluangkan waktu hadir di tempat ini. Doa dan dukungan dan semangat serta energi bagi saya. Semoga apa yang telah dicapai hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kesehatan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya muliakan. Sebelum sidang ujian promosi doktor ini saya tutup, sekali lagi mohon izin atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. Akram SE MSI CNA selaku penguji eksternal yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga. Terima kasih, Prof. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu tim penguji dan sekretaris, baik promotor dan kopromotor yang sekaligus telah mengantarkan Saudara Nasrul Naida sebagai doktor dalam bidang ilmu ekonomi. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor saya nyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.